Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Sintia dari kelas 2C. Di sini saya akan mereview materi tentang bab 5, yaitu sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena merupakan penilaian terhadap perbuatan dan bukan pada pelaku. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Perbuatan yang memenuhi urusan dalam undang-undang tersebut tidak selalu bersifat melawan hukum, sebab mungkin ada hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan tersebut. Contohnya, di negara Belanda dalam Aret Hogered tanggal 20 Februari 1933 di kota Huzen mengenai dokter hewan. Di Indonesia, putusan Mari pada bulan Januari 1966 kasus Markus Effendi. Sifat melawan hukum terdiri dari sifat melawan hukum formil. Suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut dirumuskan dalam undang-undang sebagai suatu tindak pidana dan diancam dengan sanksi pidana. Perbuatan tersebut dapat hapus sifat melawan hukumnya apabila diatur berdasarkan undang-undang. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan undang-undang tertulis. Kedua, melawan hukum material, bukan hanya berdasarkan undang-undang tertulis saja, tetapi juga berdasarkan asas-asas yang hukum yang tidak tertulis atau living law. Sifat melawan hukum dapat hapus berdasarkan undang-undang dan aturan hukum yang tidak tertulis. Jadi, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Kesimpulannya, sifat melawan hukum dapat hapus dengan adanya alasan pembenar. Menurut sifat melawan hukum formil, alasan pembenar hanya dapat diambil berdasarkan hukum tertulis. Menurut sifat melawan hukum material, alasan pembenar dapat diambil dari hukum tidak tertulis. Ajaran melawan hukum formil sudah tidak dianut lagi sejak tahun 1963, yang menentukan adanya alasan pembenar di luar undang-undang adalah hakim apabila terjadinya pertentangan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis tersebut harus dipandang adil dan benar oleh seluruh masyarakat umum. Rasa keadilan itu harus bersifat umum. Demikian video hasil review yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.